Jadi untuk materi Python ini ada 5 submateri ya, seperti yang saya bilang tadi. Ada materi pengenalan Python ya, nanti akan diisi oleh saya, kemudian nanti dengan Pak Tio adalah masuk ke library-nya, kemudian dengan Pak Arif itu nanti masuk ke aplikasi di machine learning-nya, ya, kemudian nanti dengan saya lagi, karena harus ada materi mengenai apa ya, ini ya, cara pembuatan laporan ilmiahnya ya, dalam artian karena ini kita lombanya statistik karya dan data ya, yang dimasukkan itu kan membuat kalau tidak salah esai ya atau laporan ilmiah yang lain. Jadi nanti kita akan bahas mengenai itu juga. Kemudian terakhir nanti adalah materi infografis ya berkaitan dengan itu. Jadi untuk pertama kita akan mulai dari materi pengenalan Python. Nah, di materi pengenalan Python yang pertama ini, sub materinya adalah yang pertama tentu kita akan masuk ke materi Introduction to Python dulu, kemudian lanjut ke Introduction to Google Colab-nya dulu, ya. Kemudian nanti kita akan praktek ya untuk masuk ke Google Colab bersama, kemudian latihan ya. Bagaimana memulai pemrograman dasar di Python. Oke, langsung aja. Nah, ini saya screenshot ya dari Wikipedia. Jadi seperti yang kalian lihat di situ, di bagian bawah itu ada foto dari kita bisa bilang itu adalah foundernya gitu ya. Jadi dia adalah founder dari Python, namanya Guido van Rossum ya. Kemudian untuk Python sendiri dia mulai dibuat pada akhir tahun 1980-an dan dirilis pertama kali tahun 1991 ya. Kemudian sampai sekarang ini Python terus berkembang ya, terus mengupdate ya versi-versinya. Kalian bisa googling sendiri ya di situs resminya Python, www.python.org. Di sana sudah lengkap ya untuk versi dari awal sampai versi paling terbaru ya. Di sana sudah lengkap. Untuk versi terbaru kalau yang kita lihat di Wikipedia di sini versi 2.7.18 ya. Terakhir seminggu yang lalu itu saya lihat yang terbaru sekitar 3.8 atau 3.9 gitu, saya lupa ya. Nanti bisa kalian cek lagi. Nah, kemudian berbicara tentang Python, di sini kalau dari yang saya rangkum ya, dari beberapa sumber yang saya baca, yang pertama Python itu disebut sebagai an interpreted high-level general purpose programming language. Jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, an interpreted high-level. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpretatif ya. Jadi bisa diinterpretasikan gitu kali ya bahasanya. Kemudian ada beberapa juga yang bilang bahwa Python ini dia multi talent karena dia bisa digunakan untuk banyak hal ya. Kayak misalkan teman-teman kalau mau buat atau berurusan dengan pengembangan website begitu ya, atau misalkan untuk membuat aplikasi mobile, kemudian untuk terkoneksi dengan berbagai jenis database ya, atau kalau di arah matematik untuk pengolahan data ya, scientific, kemudian data analitik. Nah, ini Python bisa mengakomodir itu semua. Kemudian Python juga bersifat cross platform ya. Jadi cross platform ini bisa diartikan dia bisa dijalankan di berbagai OS ya atau sistem operasi. Windows bisa, Linux bisa, kemudian Mac juga bisa,
ya dan sebagainya. Nah, kemudian popularitas si Python ini juga semakin meningkat ya seiring dengan perkembangan teknologi. Kita tahu sekarang semua sudah dikaitkan dengan big data ya. Kemudian muncul istilah-istilah baru seperti kayak misalkan deep learning ya, machine learning, apalagi data science. Nah, semua itu Python bisa mengakomodir ya. Itu salah sekian dari hebatnya Python juga. Kemudian easy to learn dan easy to read. Nah, sorry ya, ini di sebelah ada jalan. Jadi kalau ada iklan, suara-suara orang jualan, mohon dimaklumi. Jadi banyak orang bilang bahwa Python itu mudah untuk dipelajari, ya, mudah untuk dipahami. Jadi Python itu dia memiliki apa ya? Kita bisa bilang struktur atau keyword yang sederhana. Jadi dia bisa mudah dipahami oleh siapapun, sekalipun oleh seorang pemula. Jadi mau si orang tersebut sudah pernah berhubungan dengan bahasa pemrograman bahasa pemrograman yang lain sebelumnya, kayak misalkan C++ atau Java dan sebagainya, ataupun oleh seorang pemula sekalipun yang dia belum pernah melek tentang bahasa pemrograman gitu ya. Nah, dia dianggap bisa ya, dianggap akan mudah memahami Python ini. Kemudian have fast libraries. Jadi dia punya banyak sekali library di sana ya. Jadi sama seperti di bahasa pemrograman yang lain juga ada library ya. Library adalah sebutan untuk kode program tambahan untuk hal-hal khusus. Nah, gitu. Di sini disebutkan juga ya dari sumber yang saya baca di web PYPI, saya nggak tahu bacanya apa itu ya. pyp.org, disebutkan di sana Python memiliki library ya sebanyak 140.000 package. Nah, ini saya screenshot dari materi IBM. Teman-teman mungkin sudah tahu ya IBM itu apa, nanti bisa di googling lebih lanjut. Karena tahun lalu saya juga ngampu untuk FGA Data Science. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, dari beberapa survei atau riset gitu ya, Python ini memang dia terbilang usianya masih muda dibandingkan dengan kakak-kakaknya ya atau bahasa pemrograman yang lain. Namun dia terbilang the most popular atau yang paling populer ya daripada bahasa pemrograman yang lain. Jadi selain dia high level ya, kemudian apa ini tulisannya? Open source programming language ya, dia juga dianggap sebagai bahasa pemrograman yang paling populer. Nah, beberapa survei terbaru, ya seperti yang saya bilang tadi, dia menyatakan seperti itu ya, bahwa Python ini banyak digunakan oleh apa ya, kita bisa bilang programmer muda gitu ya. Nah, kalian lihat di sini ada sebuah grafik gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Python adalah the most popular. Nah, itu bukan merupakan klaim ya, bukan merupakan pendapat dari satu pihak aja. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh bahwa memang si Python ini dia bisa kita nyatakan sebagai the most populer dari bahasa pemrograman. Jadi ini saya dapat dari stackoverflow.com, bisa dicek sendiri nanti ya. Jadi situs stackoverflow.com ini adalah sebuah situs terbesar, ya, terpercaya dan populer untuk para programmer. Di sana mereka para programmer ini bisa saling sharing gitu ya. Ibarat kalau di cewek-cewek itu female daily network kayaknya ya, atau apalah ya, Kaskus dan sebagainya gitu ya. Jadi dia adalah sebuah situs terbesar, terpercaya dan populer untuk para programmer di mana mereka bisa saling melakukan sharing, kemudian melakukan Q&A ya, question and answer, kemudian atau membangun jaringan ya, mencari kerja ya dan sebagainya.
Nah, dari sekian banyak Q&A yang ditanyakan di situs ini, bisa kita lihat dari grafik ini bahwa Q&A seputar Python itu dia terus meningkat ya setiap tahunnya, ya ditunjukkan dengan garis hijau ya. Nah, ini bisa kita nyatakan sementara ya bahwa ketertarikan terhadap si Python ini ya oleh para programmer ini sangat tinggi dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari beberapa bahasa pemrograman yang lain, dia tidak ini ya, tidak stabil ya grafiknya. Tapi kalau si Python ini dia terus meningkat tahun demi tahun. Kemudian berikutnya, how to running Python. Bagaimana cara menjalankan Python. Di sini mungkin beberapa sudah tahu ya. Untuk menjalankan Python, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa langsung download Python-nya sendiri di www.python.org. Tapi biasanya kalau kita download ini, kita tidak hanya download satu aja ya. Ada beberapa yang harus kita download. Nanti ada semuanya tutorial di situ. Apa aja harus kita download, kemudian bagaimana caranya, semua tersedia. Atau selain kita download dari sini, kita juga bisa menggunakan yang namanya Jupyter Notebook ya. Mungkin yang lain juga sudah pada dengar ya, Jupyter Notebook itu seperti apa ya, tampilannya seperti apa, bagaimana cara menjalankan. Atau ini ya, ini adalah contoh apa ya, tampilan ya, tampilan dari Anaconda Navigator. Nah, biasanya kalau kita mau pakai Jupyter Notebook juga bisa pakai si Anaconda ini. Untuk penampakannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai Jupyter Notebook, tinggal download dulu Anaconda-nya. Nanti dia akan ada pilihan di sana ya, mau pakai apa. Kemudian kalau mau pakai Jupyter Notebook, tinggal di launch aja. Nah, nanti dia akan tampilannya seperti ini. Jadi dia berbasis browser ya. Kemudian untuk kita mau menampilkan notebook baru, kita tinggal pilih di bagian kanan atas itu ada tombol new. Nah, kita pilih Python 3. Nah, nanti seperti ini tampilan untuk notebooknya. Nah, selain dari Python yang saya bilang tadi, dan juga selain dari Jupyter Notebook yang barusan kita lihat, yang ini kita lihat sekarang, ada juga yang disebut sebagai Google Colab. Ya, nah, apa itu Google Colab? Nah, jadi Google Colab itu adalah suatu produk ya, suatu produk dari Google Research ya. Kalau di Google kan kita tahu ya ada banyak sekali produk ya, tidak hanya Google Colab sebenarnya ya. Ada Google Sheet ya, kemudian ada apa lagi? Ada Google Form kalau tidak salah ya, dan yang lain-lain. Nah, jadi saat ini Google itu memberikan fasilitas ya berupa bahasa pemrograman Python melalui adanya Google Collaboratory. Jadi Colab itu singkatan dari Collaboratory ya. Nah, Google Colab ini dia merupakan suatu apa ya, coding environment ya, bahasa pemrograman Python dengan formatnya itu adalah format notebook. Jadi tampilannya, interface-nya itu mirip dengan Jupyter Notebook ya. Nah, tapi keunggulannya di sini adalah kita tidak perlu menginstal apapun. Jadi kita yang mau coding dengan Python itu tidak perlu menginstal apapun ya, tidak seperti tadi Jupyter Notebook atau Python ya. Nah, di sini kita tidak perlu menginstal apapun karena Google itu meminjamkan kita komputer secara gratis ya untuk membuat program atau melakukan pengolahan data, visualisasi data dan sebagainya ya dari Google itu sendiri. Nah, kemudian sesuai dengan namanya ya, karena dia namanya adalah Colab dari kata collaborate, jadi dia memang dikhususkan fungsinya itu adalah untuk
melakukan apa ya, kolaboratif itu kan kolaborasi ya, bisa kita artikan seperti itu. Jadi agar kita bisa melakukan kolaborasi dengan para programmer yang lain ya, saling mengoreksi, ini ada yang salah nggak notebooknya dan sebagainya. Misalkan seperti itu, atau saling sharing ya, bagaimana cara mengolah data yang baik dan sebagainya. Nah, itu sekian fungsinya dari apa namanya, Google Colab ya. Nah, kemudian selain itu dia juga bersifat free to use ya, free cloud service, free GPU. Jadi Google Colab ini karena dia disediakan oleh Google yang mana semua orang bisa mengakses ya, asalkan dia punya modal, punya paket data gitu ya. Dia bisa digunakan oleh semua orang ya. Seperti halnya kita kalau menggunakan produk Google yang lain ya. Ada Google Sheet, Google Doc, dan sebagainya. Nah, namun meskipun si Google Colab ini kita bisa gunakan secara gratis, ya, tapi dia juga menyediakan versi apa ya? Ada versi premiumnya, ibaratnya kayak premiumnya ya, versi pro-nya. Nah itu ya. Cuma kalau kita mau melakukan pengolahan data sederhana, ya visualisasi data sederhana, menggunakan GPU yang sudah tersedia, nah itu sudah cukup mengcover kebutuhan sebenarnya ya dengan fitur yang sudah disediakan oleh Google Colab ini. Nah, berbicara mengenai GPU, nah ini Google Colab dia menawarkan yang disebut sebagai free GPU. Teman-teman dari Fasilkom mungkin sudah tahu ya, GPU itu singkatan dari Graphical Processing Unit. Nanti bisa kalian googling sendiri ya GPU-nya itu berapa. Yang mana ini sangat-sangat bermanfaat sekali ketika kita melakukan semisal kayak kita melakukan machine learning atau deep learning ya, bahkan mungkin. Nah, itu kita bisa menggunakan GPU dari Google Colab ya. Nah, kenapa kok ini sangat luar biasa sekali? Karena kalau kita melakukan yang namanya deep learning gitu ya, dia membutuhkan GPU ya yang memiliki kualitas yang memadai gitu ya. Apalagi kalau deep learning itu kan kita kadang ini ya berurusan dengan apa pemodelan ya, kemudian training datasetnya ya. Nah itu semua bisa kita lakukan di sini. Terakhir, seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya ya, dia bersifat open source ya. Kemudian, nah, how to use Colab. Ini gambarannya aja ya sebelum kita nanti masuk ke versi aslinya. Jadi modelnya kita menggunakan Google Colab itu paling tidak kita harus punya email Gmail dulu ya. Jadi kita harus punya Gmail dulu, kemudian kita bisa langsung masuk ke Google Colab. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya email Gmail, tapi saya kira sudah punya semua pasti ya. Kalau yang belum apa ya, belum login bisa login dulu ya. Nah, oke, jadi langkah pertama seperti yang saya bilang tadi, kita harus punya akun Gmail dulu ya. Kemudian kalau kita sudah punya, kita tinggal buka Google Drive ya di drive.google.com. Nah, itu jangan lupa login dulu. Kemudian nanti di sana akan ada tombol new, di sini ketutupan ya new-nya. Akan ada tombol new ya, di bawah nanti itu akan ada pilihan. Banyak sekali produk Google, ada Google Docs, Google Sheet, Google Slides, Google Forms dan lain sebagainya. Bisa kita klik lebih banyak ya di tombol more-nya. Nah, nanti dari tombol more akan diarahkan pilihannya lebih banyak lagi. Nah, nanti ada pilihan Google Collaboratory. Oke, kalau sudah punya Google Colab, ya tinggal langsung bisa kita klik, nanti dia akan muncul environment seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, dia tidak jauh berbeda tampilannya, ya, atau bisa kita bilang dia mirip tampilannya dengan notebook di Jupyter Notebook ya. Bahkan untuk
apa namanya ini, file ekstensinya dia sama ya, IPYNB. Di Jupyter Notebook pun juga seperti itu. Kalaupun teman-teman punya sudah pernah coding di Jupyter Notebook ya, kemudian filenya mau di-open, mau digunakan di sini juga bisa ya. Tinggal nanti bisa kita pakai fitur-fitur yang ada di tombol filenya itu. Oke, nanti ini mungkin akan langsung kita tunjukkan aja kali ya. Oke, itu untuk teorinya dulu ya. Berikutnya kita akan coba masuk ke Google ya. Teman-teman bisa buka dulu browsernya. Oke, udah kelihatan ya. Jangan lupa untuk login dulu ke akun Gmail masing-masing. Nanti ketika kalian pertama kali buka Drive Google, nanti akan diarahkan untuk login ya ke akun Gmail-nya. Kemudian kalau kalian lihat di bagian kiri atas ya, itu ada tulisan New ya, atau ada tombol New. Nah, itu bisa kita klik. Nah, kemudian kita arahkan ke More ya. Nah, ini ada pilihan sudah Google Collaboratory. Nah, kalau mungkin kalian baru pertama kali mengakses Google Colab, biasanya pilihan Google Colab ini dia tidak akan muncul. Jadi, bagaimana kalau tidak muncul? Tentu harus kita install terlebih dahulu di sini ya, di Google-nya. Nah, bagaimana caranya? Kalian klik yang di bawah ya, Connect More Apps di situ. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan, kelihatan ya, ada Google Workspace Marketplace. Nah, itu ada fitur search di sampingnya, kalian bisa langsung ketikkan collab. Ya, nanti akan muncul Collaboratory. Nah, kebetulan karena saya sudah nginstal Collaboratory di sini, maka dia akan ada keterangan install di sana. Ya, kalau kalian belum install, nanti harus install dulu. Seperti install aplikasi pada umumnya ya, tinggal next, 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 oke gitu. Nanti dia otomatis akan ada keterangan sudah terinstal ya ketika proses instalasinya sudah selesai. Oke, kalau sudah, untuk Google Colab ini, untuk pengenalan Python pertama ini,
kita targetkan materi yang selesai sampai apa ya, operator ya, expression ya. Jadi ada sintaks dasar, kemudian data type ya, terus variabel, kemudian expression. Kita usahakan sampai expression, itu expression banyak sebenarnya ya. Paling tidak kita selesai satu dulu aja sekarang. Dan yang diterangkan nanti tidak apa ya? Tidak berarti semua-muanya sudah tersedia ya. Artinya tetap ya seperti kita belajar matematik, seperti kita belajar coding yang lainnya, tetap kita harus eksplorasi sendiri ya. Jadi nanti dari basic-basic yang diajarkan, harapannya adalah teman-teman bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut ya. Oke, kalau teman-teman sudah lihat, sudah buka ya, sudah install Google Colab-nya di perangkat masing-masing, bisa langsung klik ya, New, More, kemudian klik Google Colab-nya. Ini kalau misalkan memang belum pernah akses Google Colab, nanti kita akan ini ya, buka notebook baru. Nah, kalau sudah pernah mengoperasikan sebelumnya, biasanya nanti di Google Drive-nya itu akan ada folder yang namanya Colab Notebooks. Nah, seperti punya saya ini ya. Jadi file-file yang sudah pernah kita buat ya, file-file notebook yang kita punya, nah semuanya akan di-maintain di sini ya. Kalaupun belum ya nggak apa-apa, kita mulai dari awal. Oke, tadi materinya nah, kita ke notebook baru dulu aja ya. Di bagian atas, untitled itu bisa kita ganti, kita rename ya. Mau tulis apa? Coba-coba misalkan. Atau yang lainnya ya. Boleh ya, terserah. Kemudian di bawahnya itu ada tombol file, edit, view, insert, runtime, tools, help. Kalau kita pencet gitu ya, kita klik, itu akan keluar berbagai macam pilihan fitur di sana tersedia. Bisa kita sesuaikan dengan nanti kebutuhan kita ya. Misalkan di file ini ada apa? Ada save a copy in a drive. Ini untuk kalau kita mau menyimpan notebook di drive ya, di drive kita, drive Google kita. Atau kalau mau simpan di GitHub juga bisa ya. Atau mau apa? Mau rename dari sini juga bisa, mau dipindah, dibuang ya. Atau mau membuka notebook baru atau mau mengupload notebook baru juga bisa, mendownload, memprint juga bisa ya. Kemudian kalau diedit itu juga ada macam-macam, ada select, cut, copy, paste ya. Ini pasti sudah familiar dengan fitur seperti ini, find and replace dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman explore sendiri ya. Di view itu juga ada macam-macam. Ada insert, runtime, tools, help ya. Kemudian di bagian kiri juga ada fitur lain ya. Yang paling atas ini adalah table of contents. Ini kalau kita klik tampilannya seperti ini. Jadi ini berisi section-section yang nanti bisa kita pergunakan untuk memudahkan pekerjaan. Jadi kayak kalau deskripsi itu dia semacam apa ya, daftar isi. Nah, seperti itu ya. List of content, daftar konten. Jadi misalkan nih kita buat section pertama. Apa misalkan
Kalau deskripsi itu apa? Bab 1 ya, bab 1 pendahuluan misalkan ya. Nah, untuk eksekusinya, oh iya, saya lupa. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian atas ya, ini ada pilihan, ya, ada plus code, ada plus text. Jadi ini beda ya. Kalau untuk memunculkan teks gitu ya, selnya mau diisi teks biasa yang tidak ingin dijalankan, dicari outputnya seperti apa gitu ya, kita bisa pakai teks. Seperti ini ya tampilannya. Tapi kalau kita mau masukkan kode-kode ya, nah kita bisa pakai seperti ini. Tampilannya pun dia beda ya. Kemudian di bagian kanan ya, geser ke kanan, dia juga ada beberapa fitur ya. Ada fitur tanda panah atas bawah. Nah, itu fungsinya untuk memindah. Jadi satu sel ini yang kotak ini namanya sel. Satu sel itu bisa kita pindah atas bawah ya, tergantung kebutuhan. Dan seterusnya bisa kalian bisa kalian explore sendiri nanti ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini kita akan coba buat penomoran semacam itu ya. Jadi bab 1 pendahuluan, ini di section pertama, ya misalkan ini kita buat di section pertama, kemudian misalkan kita mau buat teks lagi nih di bawahnya. Jadi kita tambahkan dulu teksnya ya. Nah, ini kalau kita klik ya, jadi untuk merunning gitu ya. Merunning selnya itu kita bisa untuk teksnya ini ya, kita bisa klik di bagian yang lain, misalkan di bagian sel yang lain. Seperti ini ya. Kita bisa klik di sel yang lain, nanti dia akan terprint seperti ini. Atau kalau untuk yang kodenya ini, nanti bisa kita pakai Control Enter atau Shift Enter kalau di Windows. Kalau di Mac itu Command Enter kalau nggak salah ya. Oke, jadi kembali ke bab 1. Nah, kalau kita lihat ya di codingannya itu, di sini tanda pagar 1, bab 1 pendahuluan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau membuat terusannya dari ini, ya misalkan kita mau buat, kalau deskripsi kan ada bab 1 pendahuluan, kemudian bawahnya 1.1, ya, yang merupakan penjabaran dari si bab satunya ini. Nah, kita bisa pakai pagar 2, 1.1 latar belakang. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti dia kita lihat di table of content-nya, dia tampilannya akan seperti ini. Jadi dia agak sedikit menjorok ya, yang mengartikan bahwa si bagian 1.1 latar belakangnya ini dia merupakan bagian dari si bab satunya ya. Kalau kita mau bikin penjabaran dari 1.1, nah berarti kita tambahkan teks lagi, kemudian nanti kita tambahkan pagar 3. Kita tambahkan pagar 3 ya. Oke, biar abang-abangnya lewat dulu ya. Kita tambahkan tanda pagar 3 kali ya. Karena sebelumnya kan 1, kemudian 2. Nah, sekarang tambahkan tanda pagar 3 lagi. Kemudian kita tuliskan ya misalkan alasan gitu ya. Alasan. Kita klik di sel yang lain. Nah, nanti di bagian table of contents-nya dia akan menjorok ya, atau biar kelihatan saya kasih 1.1.1. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti ya. Kalau di tempat saya, karena saya sudah buat beberapa modulnya, nah dia akan seperti ini. Table of contents. Pertama, materi kita tentang basic Python ya, pengenalan Python pertama. Jadi nanti yang akan diajarkan ada subbab pertama, sintaks dasarnya, subbab kedua, data type-nya, subbab ketiga, variabel, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman baru buka Google Colab pertama kali, biasanya nanti warnanya putih ya, background-nya, nggak apa-apa ya. Jadi kebetulan punya saya, nggak tahu kelihatan apa nggak di kalian ya. Kalau di sekarang yang saya pakai warna hitam ya. Cuma itu pun bisa diganti-ganti ya.
di bagian setting ini ya. Nah, nanti kalian bisa apa namanya? Bisa explore lagi ya. Ini untuk ganti temanya ya. Ini untuk ganti editor, font size dan sebagainya. Nanti silakan di apa namanya diekspor sendiri ya. Ini baru introduction ya. Udah hampir 1 jam. Kemudian apa lagi ya? Ya udah itu aja kayaknya ya untuk pengenalan pertama. Nah, ini harapannya karena saya yakin pasti di antara kalian ada yang mungkin baru pertama kali. Nanti semoga setelah ini bisa sambil dicoba ya. Oke. Oke, teks sudah cukup ya kalau menurut saya. Lanjut sekarang kalau kita mau pakai sel yang khusus untuk codingnya. Nah, di sini tampilannya seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Nah, misalkan kita ingin menampilkan suatu teks. Nah, kita bisa pakai yang namanya fungsi print. Jadi ini saya kasih contoh aja ya. Print, kalau di apa ya, di Python, di tutorial-tutorial atau buku-buku yang mengulas seputar bagaimana coding dengan Python, biasanya kalimat pertama yang dicantumkan itu adalah hello world ya. Nah, seperti ini. Print hello world. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi tadi kita sudah menginputkan suatu teks gitu ya ke dalam fungsi print. Nah, nanti yang akan ditampilkan adalah si teksnya itu. Kita bisa pakai fungsi print. Nah, untuk teks itu biasanya kita gunakan parentesis atau tanda kurung dan juga diapit dengan tanda petik. Tanda petiknya boleh tanda petik tunggal, ganda, atau triple ya. Triple itu berarti tanda petik 1 3 kali atau tanda petik 2 3 kali ya. Terserah ya. Yang umumnya sih yang digunakan yang tanda petik 2 kalau saya ya. Tapi kalau orang mungkin beda-beda karena kan tergantung ya. Coding itu kan kadang seni ya. Tiap satu orang dengan orang yang lain kan dia pasti akan berbeda. Nah, ini masih sederhana ya. Untuk runningnya tadi, seperti saya bilang, kita bisa memanfaatkan keyboard, tombol-tombol di keyboard ya, biar sekalian gitu ya, nggak harus pindah-pindah kursor. Jadi kita bisa aktifkan dulu selnya ya. Nah, kalau gini kan dia belum aktif ya. Jadi kalau kita mau ngerunning sel yang ini misalkan, berarti yang kita running yang ini gitu, yang kita eksekusi yang ini. Jadi untuk eksekusi itu kita bisa pakai Ctrl plus Enter ya, atau Shift plus Enter. Apa bedanya? Kalau Ctrl plus Enter itu dia hanya akan mengeksekusi aja si sel itu, tapi kalau Shift plus Enter, dia akan sekaligus memunculkan sel baru berikutnya. Kalau di Mac bisa pakai Command Enter ya. Kalau tidak salah ya Command Enter, saya kurang tahu tombol-tombolnya soalnya. Kemudian apa lagi ya? Teman-teman di MIPA, kalau ini praktikum pemrograman biasanya pakai apa? MATLAB gitu ya? Halo?
Iya, Bu. Ya, Bu. Ini jangan-jangan saya ditinggal tidur ya. Ini apa tidur semua apa gimana? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Coba, Tidak, Bu. ayo. Tampilkan. Ini kelihatan kan ya browser saya ya? Oh iya, sudah saya share soalnya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Iya, Ted. Nah, ayo coba dibuka semua kameranya. Yang lain? Mbak Mas yang lain? Oke. Mbak siapa ini? Mbak Rifatur. Iya, Bu. Ya, sambil nyoba ya. Mas Yogi, Mbak Deviatul sambil nyoba ya. Kalau di MIPA biasanya pakai apa pemrograman? Mas? MATLAB, MATLAB, Maple. Java. Oh, Java juga. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Kayaknya mungkin untuk awal sudah ini ya. Cukup ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita mungkin langsung masuk ke materinya aja kali ya.